Di akhirat kelak, manusia akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tidak ada yang peduli dengan yang lainnya, semua saling ketakutan memikirkan bagaimana akan nasibnya. Di antara begitu banyaknya manusia, ada sesosok manusia yang sangat sibuk, tapi sibuknya berbeda dengan manusia lainnya. Ia sangat sibuk memikirkan bagaimana agar umatnya bisa selamat pada hari yang sangat menegangkan dan mengerikan itu. Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, manusia saling bertumpukan satu sama lain. Mereka mencari-cari syafaat dari para nabi. Mereka mendatangi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Tapi tak ada yang dapat menolong mereka, karena para nabi tersebut juga sibuk dengan urusannya masing-masing. Lalu mereka pun datang kepada nabi yang terakhir, penutup para nabi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mereka pun mendatangiku sehingga aku pun berkata, aku kemudian meminta izin Tuhanku dan aku diizinkan, Allah mengilhamiku dengan puji-pujian yang aku pergunakan untuk memanjatkan pujian terhadapnya, yang jika puji-pujian itu menghadiriku sekarang, aku tidak melafazkan puji-pujian itu. Aku lalu tersungkur sujud kepadanya. Lantas Allah Ta'ala berfirman, Hai Muhammad, angkatlah kepalamu dan katakanlah engkau akan didengar, dan mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, umatku, umatku. Allah Ta'ala menjawab, berangkat dan keluarkanlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih terdapat sebiji gandum keimanan. Maka aku mendatangi mereka hingga aku pun memberinya syafaat. Kemudian aku kembali menemui Tuhanku dan aku memanjatkan puji-pujian tersebut, kemudian aku tersungkur sujud kepadanya. Lantas ada suara, Hai Muhammad, angkatlah kepalamu dan katakanlah engkau akan didengar, dan mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Maka aku berkata, umatku, umatku. Maka Allah Ta'ala berfirman, pergi dan keluarkanlah siapa saja yang dalam hatinya masih ada sebiji sawi keimanan, maka aku pun pergi dan mengeluarkannya. Kemudian aku kembali, yang ketiga kalinya, memanjatkan puji-pujian itu dan tersungkur sujud kepadanya. Lantas Allah kembali berfirman, Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, umatku, umatku. Maka Allah berfirman, berangkat dan keluarkanlah siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman meskipun jauh lebih kecil daripada sebiji sawi, maka aku pun berangkat dan mengeluarkan mereka dari neraka. Kemudian aku kembali untuk keempat kalinya, dan aku memanjatkan dengan puji-pujian itu kemudian aku tersungkur sujud dan diserukan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berkatalah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah bagiku untuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah Ta'ala berfirman, demi kemuliaan, keagungan dan kebesaranku, sungguh akan aku keluarkan dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari, No. 6956.